ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Apa hukumnya profesi sebagai artis? Bagaimana juga dengan profesi guru atau pengajar akting? Jemaah sekalian, ini profesi yang haram dan dosanya besar sekali. Profesi sebagai artis atau guru akting, guru yang mencetak para artis, ini dosanya sangat-sangat besar sekali. Jadi, ini hati-hati. Termasuk pendosa terbesar zaman ini adalah para artis. Baik bintang film maupun para penyanyi. Kenapa? Karena pertama mereka melakukan dosa terang-terangan. Nabi SAW bersabda, "Kullu ummati mu'afan illal mujahirin." Setiap umatku akan dimaafkan kecuali orang-orang yang melakukan dosa terang-terangan. Kemudian yang kedua, kenapa dosa mereka sangat besar? Bahkan akan terus menjadi sangat besar. Karena mereka adalah orang-orang yang mengajak orang lain berbuat dosa. Baik dengan perbuatan mereka yang dilakukan terang-terangan, ataupun dengan sengaja mereka mengajak, ayo lakukan seperti kami. Bukankah Nabi SAW telah mengingatkan, "Man da'a ila dhalalatin, kana lahu minal ithmi, mithlu athami man tabi'ahu, la yankusu dhalika min athamihim syai'an." Barang siapa mengajak orang lain untuk berbuat dosa atau melakukan kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa para pengikutnya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Subhanallah. Jadi orang yang mengajak berbuat dosa atau menyebabkan orang lain berbuat dosa, maka dia akan menanggung dosa-dosa mereka tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Contoh jemaah sekalian, wanita yang buka aurat, tampil di media. Sama saja dia artis atau hanya bermodalkan akun Facebook. Sama saja. Satu laki-laki melihatnya, berarti dia menyebabkan laki-laki itu berdosa. Maka dia ikut menanggung dosa laki-laki tersebut tanpa mengurangi dosa laki-laki itu. Bayangkan kalau ada 10 laki-laki. Bayangkan kalau 100 laki-laki. Kemudian dia tampil dengan berbagai macam mode pakaian membuka aurat. Lalu diikuti oleh para wanita yang lain, mengikuti modenya. Satu orang wanita yang mengikuti modenya membuka aurat, dia tanggung dosa wanita yang mengikutinya tersebut. Bagaimana kalau 100 wanita? Bagaimana kalau 1.000.000? Kemudian nyanyiannya, musik-musiknya dinyanyikan oleh orang-orang. Maka dia pun ikut menanggung dosa mereka. Karena nyanyian dan alat-alat musik itu hukumnya haram. Berdasarkan kesepakatan 4 mazhab. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Semuanya sepakat haram musik. Karena Nabi SAW bersabda, "La yakunanna aqwamun min ummati yastahiluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif." Akan ada nanti segolongan dari umatku yang menghalalkan 4 yang haram. Yang pertama zina. Yang sudah terjadi ya hari ini. Orang-orang liberal menghalalkan zina. Yang kedua sutra. Yang ketiga khamar. Sutra bagi laki-laki hukumnya haram. Kemudian khamar. Kemudian al-ma'azif, alat-alat musik. Atau masuk di situ juga alat-alat yang melalaikan. Iya. Jadi dosa. Dia bernyanyi. Kemudian orang mengikutinya. Dia tanggung dosa mereka. Dan film mana yang tidak ada nyanyian? Sinetron mana yang tidak ada musik-musik? Semuanya ada. Walaupun mereka bilang Islami. Jadi jemaah sekalian, dosanya bisa menjadi sangat besar. Kenapa?
dosanya jariah, mengalir. Mengalir terus kepadanya. Dia sudah mati pun, filmnya masih ada, musiknya masih tersebar, medsosnya masih ada, auratnya masih terpampang di situ. Dosa masih terus mengalir. Padahal dia sudah mati. Pahala sudah terhenti, amal sudah terhenti, dosa masih terus mengalir. Jadi hati-hati. Ini profesi yang haram. Dan sepakat juga ulama 4 mazhab, haram upah penyanyi. Karena pekerjaannya haram. Dan Nabi SAW juga bersabda, Innallaha idha harrama syai'an harrama thamanahu. Allah apabila mengharamkan sesuatu, maka Allah haramkan harganya atau upahnya. Jadi ini penghasilan yang haram, profesi yang haram, sepakat ulama 4 mazhab, tidak ada perbedaan pendapat. Yang mengatakan, yang menegaskan haram adalah Nabi SAW dan kesepakatan para ulama mazhab, bukan sekedar kata ustadz. Iya.